Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat bisa sampai ke bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hari ke-24. Semoga amal ibadah yang sudah kita lakukan mendapatkan ridhonya Allah dan diterima oleh Allah, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah. Dan nanti kalau kita sudah keluar dari bulan Ramadan ini, kita menjadi orang yang bertakwa, seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini saya coba sampaikan sebuah hadis yang sangat panjang. Dari hadis ini nanti kita kembangkan, sangat panjang, cuman barangkali saya ringkas saja, ya. Nabi bercerita di dalam hadis ini. Nabi memang kadang suka bercerita yang panjang. Itu untuk apa? Untuk diambil hikmahnya oleh para sahabatnya. Di zaman dulu, di zaman-zaman Nabi sebelumnya, itu ada seorang ulama, ya, yang sangat taat beribadah. Dia sangat pandai, ya, ilmu agama, sangat taat beribadah, sangat pandai ilmu agama. Suatu hari ulama tadi itu kedatangan tamu, ya. Tamu tadi ingin belajar kepada ulama itu, ingin menjadi muridnya. Rupanya nanti di bagian akhir dari ceritanya Nabi ini diceritakan oleh Nabi kalau yang mau menjadi murid ini adalah iblis, ya, adalah iblis yang dia menyamar menjadi manusia, ya. Iblis memang bisa menyamar jadi apa saja, ya. Bisa jadi manusia, bisa jadi hewan, bisa jadi pohon dan lain sebagainya. Memang diizinkan oleh Allah untuk seperti itu. Jadi waktu itu iblis tadi menyamar menjadi manusia, lalu dia datang kepada ulama tadi untuk menjadi muridnya. Dan ternyata murid tadi yang iblis itu mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, ya. Dia begitu mudah menerima ilmu, ya, sangat cerdas berarti, ya, sangat cerdas. Kalau sholat dia khusyuk, ya, bahkan sampai menangis, ya. Bahkan sholatnya sampai menangis dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Jadi punya keutamaan yang luar biasa, ya. Lalu karena penasaran, ulama tadi bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, kenapa kamu itu kalau sholat kok bisa khusyuk sekali? Bahkan bisa sampai menangis, ya." Sedangkan gurunya itu tadi belum pernah sampai menangis, belum pernah sampai menangis. Maka iblis menjawab, "Saya bisa sholat khusyuk, saya bahkan sampai menangis karena dulu," katanya iblis ini, "saya banyak melakukan dosa-dosa besar, ya. Banyak melakukan dosa besar seperti berzina, merampok, membunuh dan lain-lain, ya. Sekarang saya sudah menyesal luar biasa, takut sekali kepada Allah. Maka saya kalau beristighfar bisa sampai nangis, ya. Kalau saya sholat bisa sampai nangis. Sedangkan guru belum pernah melakukan dosa besar seperti itu. Maka guru tidak bisa menangis, ya." Perhatikan kalimat iblis yang terakhir itu. Seolah-olah kalimat iblis tadi itu nampaknya baik dan benar, ya. Nampaknya baik dan benar, ya. Tapi itu merupakan tipu daya iblis, ya. Tipu daya iblis. Perhatikan, guru belum pernah melakukan
sholat atau berdoa sampai menangis. Kenapa? Karena guru belum pernah melakukan dosa-dosa besar. Itu seolah-olah iblis mau mengatakan apa? Kalau ingin menangis, lakukan dulu dosa besar. Ya, luar biasa toh, tipu dayanya iblis. Sangat sangat halus ya, sangat halus. Lanjutan hadis ini, iblis itu tadi menggoda ulama tadi tidak henti-hentinya sampai akhirnya berhasil. Tidak saya ceritakan. Kalau ingin cerita ini lengkap bisa dibaca hadis ini. Salah satunya ada di kitab Riyadhus Shalihin ya, di Riyadhus Shalihin. Bisa dicari di situ pasti ada cerita hadis ini. Singkat cerita, ulama tadi itu melakukan dosa besar memang, yaitu minum minuman keras, beralkohol, memabukkan, berzina, membunuh. Dan akhirnya ulama ini tadi mati dalam keadaan kafir karena dihukum gantung. Kenapa bisa? Kok bisa seperti itu? Karena melakukan dosa-dosa besar itu, akhirnya ulama tadi itu mau dihukum gantung oleh raja. Di saat mau dihukum gantung itu loh, di saat mau dilaksanakan hukuman gantung, iblis datang lagi, yang mengaku muridnya tadi itu datang lagi. Wahai guru, saya punya resep agar agar guru bisa selamat dari hukuman gantung ini ya, dari hukuman gantung ini. Maka penasaran gurunya tadi bertanya, apa resepnya agar saya bisa selamat dari hukuman gantung ini? Guru cuma bilang begini, Tuhanku sama dengan Tuhannya iblis. Langsung dia guru tadi seorang ulama besar yang paham masalah itu, langsung dia itu menolak. Tidak, saya tidak mau melakukan itu. Karena kalau saya melakukan itu berarti saya syirik, berarti saya kafir. Saya kafir. Kalau saya mati dari gantungan dalam keadaan seperti itu, maka saya pasti kafir. Luar biasa, guru ini dalam posisi seperti itu, dia masih Dia masih ingat akan syirik, akan kafir. Tapi luar biasanya iblis Dia tidak pernah menyerah. Dia berkata begini lagi kepada gurunya, guru cuman bilang seperti itu, Tuhannya guru sama dengan Tuhannya iblis, cuman bilang seperti itu. Maka guru punya kesempatan untuk terlepas dari dari hukuman gantung ini, sehingga guru nanti bisa bertaubat. Allah itu maha penerima taubat. Luar biasa iblis ini cara menggodanya ya, cara menggodanya. Kita pun harus berhati-hati berarti ya. Halus sekali ya, godaannya halus sekali. Dan sesuai ya, seolah-olah yang kalimat-kalimatnya itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tapi penuh jebakan ya, penuh jebakan. Guru tadi berlogika ya, guru tadi berlogika. Iya benar apa yang dikatakan murid saya. Kalau saya bilang seperti itu, saya akan selamat dari hukuman gantung dan saya bisa bertobat. Dan Allah maha penerima taubat. Maka guru tadi bilang, Tuhanku sama dengan Tuhannya iblis. Ternyata di saat mengatakan seperti itulah hukuman gantung dilaksanakan. Sehingga guru tadi mati kafir. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, hati-hati sekali dengan tipu daya iblis. Bahkan kita bisa bilang iblis itu merupakan musuh bebuyutan saya. Iblis itu merupakan musuh yang sebenarnya. Musuh kita bukan keluarga kita, bukan istri, bukan suami. Musuh kita bukan anak-anak kita, musuh kita bukan orang tua kita, tapi musuh kita adalah iblis ya. Musuh kita adalah iblis, musuh bebuyutan ya. Ini cara iblis menyesatkan manusia. Kita diberitahu oleh Allah di Quran surat 7 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya sesat. Jadi iblis ini karena tidak mau sujud pada Adam, iblis diusir dari surga oleh Allah. Dan dikatakan oleh Allah bahwa iblis itu sesat ya. Tapi iblis tidak mau menyerah. Iblis tidak mau menyesali apa yang dilakukannya. Malah iblis ini menjawab ini,
karena engkau di sini Allah, karena Allah telah menghukum saya tersesat karena iblis, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus, dari jalan engkau yang lurus. Jadi iblis itu berjanji, bersumpah di hadapan Allah kalau Allah itu akan menggoda kita sehingga kita ini apa? Tidak menjadi orang yang lurus, tidak beragama Islam secara utuh, secara benar ya. Iblis akan menggoda itu ya, akan menggoda itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti Bapak Ibu bisa baca tafsirnya, iblis itu akan menghalang-halangi kita dari kebaikan, dari jalan kebaikan. Contohnya apa? Nanti iblis akan menghalangi kita dari apa? Sholat berjamaah di masjid bagi yang laki. Hati-hati, hati-hati. Iblis akan terus menggoda itu, akan terus menggoda itu. Godanya apa? Bisa lewat anak, bisa lewat cucu ya. Cucu sedang lucu-lucunya membuat kita lupa untuk sholat berjamaah ke masjid. Maka kita harus hati-hati kalau sudah seperti itu. Iblis akan menggoda kita agar apa? Agar kita tidak bersedekah. Dengan cara apa? Membisiki di hati kita, nanti kamu miskin. Kalau bersedekah nanti kamu miskin. Iblis akan menggoda kita agar kita tidak hadir ke majelis ilmu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kenapa? Kalau kita selalu hadir ke majelis ilmu, kita menjadi tahu kalau iblis itu adalah musuh kita yang sebenarnya. Jadi iblis akan menghalang-halangi kita ya, halang-halangi kita. Iblis akan membelokkan kita kalau kita ngaji, nanti iblis khawatir kalau kita itu paham benar dan salah ya. Sehingga iblis kesulitan untuk apa? Untuk menggoda kita. Lalu iblis itu menggoda kita menurut tafsir Ibnu Katsir ini ya. Keburukan dijadikan indah di dalam pandangan manusia. Sesuatu yang jelek menurut Allah oleh iblis akan dibalut dengan sesuatu yang indah. Bukankah kita sudah sering melihat sekarang ini orang yang korupsi itu bukannya menyesal setelah ketangkep ketahuan, bukan menyesal menangis, bukan, tapi malah apa? Mereka itu ketawa-ketawa seolah-olah bangga. Kalau dia apa di syuting di TV malah dia apa dada-dada gitu ya. Itu menunjukkan apa? Godaan iblis sudah masuk. Berbuat zina tidak malu ya. Berbuat dosa tidak malu, tidak menyesal dan lain sebagainya. Yang bid'ah tanpa seperti sunnah itu. Maka perlu kita berilmu seperti ini ya. Sehingga kita tahu mana yang bid'ah, mana yang sunnah ya. Sesuatu amalan sunnah kalau kita belum tahu hadisnya, lebih baik tidak dilakukan. Jadi kalau kita ditunjukkan, diajak oleh orang itu amalan-amalan sunnah, maka kita cari dulu hadisnya. Hadisnya sahih apa enggak ya. Kalau sudah ketemu baru kita laksanakan, kita amalkan ya. Jadi berhati-hati karena iblis akan menggoda kita. Sesuatu yang bid'ah nampak seperti sunnah, seperti contoh dari Rasul. Dan masih banyak cara menggoda iblis yang lain. Insya Allah nanti di kesempatan yang akan datang, cara menggoda iblis yang lain akan kita sampaikan. Bagaimana agar kita itu tidak tergoda oleh iblis? Maka berdoa. Yang pertama itu berdoa kepada Allah. Berdoa. Doanya dicontohkan oleh Nabi cukup panjang ya. Doanya cukup panjang. Tapi intinya itu apa? Kita berdoa apa saja atau minimal itu kita berdoa apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Jadi ya Allah lindungi hamba dari godaan iblis ya. Dari godaan syaitan yang terkutuk. Syaitan itu kan sifat dari apa? Bisa iblis, syaitan itu bisa iblis, bisa manusia yang punya sifat syaitan ya. Itu kita juga berlindung dari situ ya. Lalu kita juga apa? Sering-sering bilang apa? La haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena kita itu apa? Kalau kita itu sadar betul kita tidak bisa apa-apa, maka kita itu bisa ikhlas di dalam beribadah. Kita bisa ikhlas di dalam menuntut ilmu. Kita bisa ikhlas di dalam berhaji. Kita bisa ikhlas di dalam berumroh. Kita bisa ikhlas dalam berpuasa. Sehingga apa? Kita tidak bisa digoda oleh iblis. Sesuai dengan Quran surat Al-Hijr ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis ini bilang kepada Allah, saya tidak bisa menggoda hambamu
Semuanya kata iblis akan saya goda, dan saya tidak bisa menggoda orang yang ikhlas ya. Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Jadi yang tidak bisa digoda itu orang yang ikhlas. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah agar di dalam beribadah itu bisa ikhlas, sering berwirid apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali jika ditolong oleh Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya, agar kita bisa terhindar dari godaan iblis. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya itu semata-mata karena kebodohan saya sebagai manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.